warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa Riau TV. Senang sekali tentunya siang hari ini. Wah, cerah sekali saya ya. Iya dong, karena hari ini untuk pemirsa yang sedang menyaksikan, tentunya kita di mana lagi kalau bukan udah siang hari, udah jam 2, itu artinya kita ada di The Clip, kompilasi lagu Indonesia populer. Nah, hari ini akan ada yang spesial. Kita akan ngobrol nih ya mengenai permasalahan yang mestinya nih anak-anak muda juga mesti aware sama yang ini. Jadi nggak cuman yang tua saja ataupun ibu bapak nih ya, namun kita semua mesti tahu dan lebih paham lagi mengenai yang satu ini. Langsung aja Wina bocorin sedikit ya pemirsa, yakni kita akan bahas mengenai stunting dan nanti temanya itu adalah program percepatan penurunan stunting Provinsi Riau. Nah, jadi untuk para The Clippers, nanti Wina akan ngobrol sama siapa tentunya yang berkapasitas di sini dan kita bisa mengulik lagi lebih dalam mengenai tema yang akan kita bahas nanti. Jadi untuk para The Clippers nih, untuk para pemirsa jangan kemana-mana, nanti kita akan lanjutkan lagi. Kita puterin dulu yang satu ini, ada The Rain untuk para pemirsa yang sedang patah hati ya, dengan terlatih patah hati. The Clippers, nah kembali lagi tentunya kita masih di The Clip spesial hari ini, kompilasi lagu Indonesia populer. Kita akan membahas yang tadinya sudah Wina singgung di awal ya, kita mau membahas mengenai stunting. Wah, ini sesuatu yang tentunya nggak baru lagi, tentunya banyak pemirsa yang sudah nggak asing nih ya mengenai stunting itu sendiri. Dan kita akan cari tahu nih lebih dalam dulu, ataupun kita lebih dekat lagi mengenai si stunting ini. Dan juga kenapa sih Win harus stunting? Nah, for your information ya para The Clippers, untuk stunting sendiri untuk di Indonesia itu datanya yang kita dapetin yakni untuk anak sendiri melibatkan 37%. Jadi untuk yang sudah terkena ataupun yang sudah kita dapatkan datanya yakni 37%, 9 juta anak nih yang mengalami stunting. Wah, luar biasa ya, sangat besar tentunya. Dan tentunya kita juga seperti yang sudah saya sampaikan bahwa ini sudah sangat dimana-mana, sudah banyak sekali dicanangkan, terus kita sudah mendengar. Dan apa sih sebenarnya stunting ini? Nah, tadi juga Wina sudah menyinggung bahwa kita sudah kedatangan para narasumber yang tentunya sangat berkapability untuk membahas tentang ini dengan tema kita yakni program percepatan penurunan stunting Provinsi Riau. Jadi untuk para The Clippers nih ya, untuk bapak ibu terus juga abang kakak, jangan kemana-mana, tetap di sini. Silakan kita isi nih pengetahuan kita dan kita lebih peduli lagi akan tema yang akan kita bahas ini ya. Dan ada siapa aja nih The Clippers? Langsung aja yuk, yang pertama saya akan memperkenalkan yakni dari Ibu Kepala Dinas ya, Ibu Kadis kita, Ibu Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Riau, dan juga selaku Sekretaris TPPS Provinsi Riau, lalu menjabat juga sebagai Koordinator Bidang Perubahan Perilaku dan Pendampingan Keluarga TPPS Provinsi Riau. Dan yakni ini dia sudah ada Ibu Haja Fariza SHMH. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu sudah datang ya, di kesibukannya akhirnya datang nih untuk memberitahu kita lagi nanti bagaimana sih peranan dari pemerintahan itu sendiri ya Ibu ya, nanti kita bahas lagi. Oke, sudah ada Ibu Haja Fariza SHMH, lalu juga kita kedatangan yakni kita selanjutnya ke sebelah kanan Ibu yang berbaju merah nih pada The Clippers ya. Kita sudah kedatangan yakni dari Ibu Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Riau, Dr. Anda Mardalena Wati Yulia MSI. Selamat datang Ibu, gimana kabarnya, sehat? Terima kasih, Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini baru 2 pemirsa ya. Ini tadi kita ke wanita-wanita hebatnya, kita lanjut nih ya, ini ke pria hebatnya yang satu ini ya. Tentunya ini untuk ibu-ibu nih, nah yang memiliki anak, bapak-bapak, ini dia kita sudah kedatangan yakni dokter spesialis anak ya,
yakni Dr. Hasriza Eka Putra, MSc SPA, yang lebih akrab dipanggil dengan Dr. Eka. Halo, apa kabar dok? Halo, alhamdulillah baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu dia tadi ya untuk perkenalan para narasumber kita. Langsung aja sih pemirsa ya, tadi saya sudah menyinggung juga nih untuk pembahasan kita sendiri yakni ya Bapak Ibu mengenai program percepatan penurunan stunting Provinsi Riau. Kita tarik dulu benang merahnya. Stunting itu apa? Agar pemirsa juga nih lebih tahu lagi. Silakan boleh dibantu dokter kita. Ya, baik. Terima kasih. Jadi stunting itu per definisi adalah anak yang berperawakan pendek. Nah, perawakan pendek ini maksudnya tingginya dibandingkan dengan anak yang seumuran dia itu lebih rendah. Lebih rendahnya tentu pakai standar ya, kita pakai standar WHO yang kemudian sudah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan menjadi Peraturan Menteri Kesehatan nomor 2 tahun 2020. Jadi ada standarnya. Kita tidak bisa mengatakan oh anaknya tampak pendek, enggak, tapi memang sudah diukur tingginya atau panjangnya dibandingkan dengan standar ternyata di bawah rata-rata anak seumuran dia. Nah, perawakan pendek, tapi tidak sembarangan perawakan pendek. Stunting ini adalah perawakan pendek yang disebabkan oleh kekurangan gizi kronis. Kekurangan gizi kronis maksudnya adalah kekurangan gizi dalam waktu yang lama. Jadi tidak tiba-tiba, tidak 1 minggu 2 minggu, tapi dalam waktu yang lama, minimal 3 bulan dia kekurangan gizi kronis, sehingga anak itu mengalami perlambatan pertumbuhan, kemudian akhirnya menjadi perlambatan pertumbuhan linear atau tinggi badannya menjadi lebih pendek. Nah, biasanya disebabkan oleh sosial ekonomi atau kemudian higienis lingkungan atau penyakit-penyakit kronis yang diderita oleh anak. Jadi mayoritas penyebabnya adalah 3 itu. Nah, apa bahayanya kan gitu ya? Sekalian nyambung, kok cuman pendek aja sih kita sampai segini masifnya gerakan untuk menurunkan gitu. Bahkan jadi bisa meninggal ya kabarnya ya dok ya? Iya, jadi pendek bukan sembarang pendek gitu. Bukan sembarang pendek. Iya betul. Jadi bukan kayak pendek artis kemudian jadi terkenal, tidak. Itu tidak stunting ya. Tapi stunting ini memang pendek karena kekurangan gizi kronis. Nah, yang kita takutkan itu adalah akibat dari kekurangan gizi kronisnya ini. Jadi pendek itu hanyalah satu marker saja, satu parameter saja. Tetapi pendek ini mencerminkan bahwa tubuh anak itu kekurangan gizi kronis yang akibatnya kalau kekurangan gizi kronis itu adalah pertama jelas kesehatannya terganggu, sistem kekebalan tubuhnya jadi lemah, dia mudah sakit. Nah, kemudian yang kedua adalah kemampuan intelektualitasnya. Jadi kemampuan akademisnya mungkin saat ini kita tidak bisa melihat, tapi nanti ketika dia usia sekolah itu akan terlihat kemampuan akademisnya di bawah kemampuan anak rata-rata juga. Nah, kemudian yang ketiga, efek jangka panjangnya juga yang tidak kalah penting adalah terjadinya risiko penyakit metabolik. Karena anak yang pendek, karena kekurangan gizi kronis itu, pembakaran lemaknya terganggu. Nah, kalau pembakaran lemaknya terganggu, pasti adik-adik remaja pada tahu nih, kalau misalnya lemaknya numpuk jadi apa gitu kan. Nah, jadi bisa obes, bisa juga dia tidak obes tapi jadi hipertensi, bisa jadi sakit gula, bisa jadi lemaknya menumpuk-numpuk jadi hiperkolesterol, kolesterolnya tinggi dan sebagainya, yang akibatnya nanti di masa remaja, masa dewasa dan masa tuanya dia berisiko untuk mengalami penyakit-penyakit kardiovaskuler. Nah, itu bahayanya kenapa kita penting untuk menurunkan kasus stunting di negara kita. Oke. Dok, yang saya dapetin juga bahwa kita harus peduli terhadap anak itu 1000 hari pertama kehidupan ya dok ya kalau untuk stuntingnya. Benar nggak sih dok? Ya, betul sekali. Jadi yang target utama kita adalah 1000 hari pertama kehidupan. Itu yang paling utama. Nah, walaupun nanti setelah 1000 hari pertama kita perpanjang lagi sampai usia 5 tahun. Kenapa? Nah, kan pertanyaan begitu ya. Bener. Kenapa? 1000 hari pertama kehidupan ini bukan 1000 hari pertama umur anak ya, tapi 1000 hari pertama kehidupan. Maksudnya artinya itu apa, Dok? Anak itu hidup mulai dari kapan? Nah, anak itu hidup mulai dari masa kandungan ibunya. Dia sudah hidup. Nah, ditiupkan ruh dari mulai dari kandungan dia sudah hidup. Jadi ketika ibunya mulai mengandung selama 40 minggu itu, kemudian ditambah dengan
sampai anak ini lahir berusia 2 tahun, itu kalau di total semuanya harinya ada 1000. Jadi 2 maksudnya tahun berarti iya ya? betul, sampai anak usia 2 tahun. Jadi mulai dari anak dalam kandungan dikandung oleh ibunya sampai anak berusia 2 tahun itu 1000 hari kehidupan. Kenapa 1000 hari kehidupan? Nah, karena tadi kita mencegah atau mengatasi supaya anak ini memiliki perkembangan dan intelektualitas yang baik di masa yang akan datang. Karena dalam 1000 hari ini perkembangan otak anak itu mencapai 80%. 80% volume otak dewasa itu terjadi dalam 1000 hari pertama. Sisanya 20% lagi nanti sampai dia usia balita tadi, kita perpanjang sampai usia balita. Nah, ketika anak sudah berusia balita, maka itulah volume otak yang akan dia bawa terus ketika dia sampai dia remaja, dewasa, bahkan sampai akhir hayatnya. Artinya kalau kita terlambat atau kita tidak aware dalam masa 1000 hari ini, kita kehilangan kita kehilangan masa untuk membentuk perkembangan otak yang optimal pada anak. Nah, jadi kita tidak bisa menyesal lagi kan di kemudian hari. Oleh sebab itu sebelum kita terlanjur anaknya mengalami perkembangan yang tidak optimal, mungkin adik-adik remaja Bapak Ibu ya, perkembangannya tidak optimal ya, artinya apa? Bisa saja normal, tapi dia tidak maksimal gitu. Mungkin kan bisa normal dok, ya bisa normal tapi tidak maksimal. Dan itu kasusnya juga tidak banyak, sedikit ya, pada beberapa kasus yang luar biasa. Tapi mayoritas adalah memang dia tidak normal seperti itu, dia terlambat perkembangannya. Nah, jadi pentingnya di 1000 hari tadi supaya kita tidak tidak kehilangan masa-masa sensitif, periode emas di 1000 hari ini. Oke, wah saya pikir tadi 1000 hari itu udah brojol dulu dok, mikirnya kayak batita deh nih ya, bayi di bawah 3 tahun, ternyata tidak ya, dari kita mengandung juga ya. Jadi untuk Bapak Ibu nih ataupun para teman-teman nih ya, para The Clippers yang sedang menyaksikan, terus juga mungkin ada tantenya, kakaknya yang sedang mengandung, mungkin lebih aware lagi, diperhatikan ya konsumsinya apa gitu ya, diturutin tapi sesuai dengan gizi ya, agar tadi yang sudah disampaikan oleh dokter, kita tidak kehilangan periode emasnya di 1000 hari pertama kehidupan tadi. Oke, terima kasih dokter, nanti kita lanjut lagi ya untuk ke dokternya. Nah berikutnya ini ibu-ibu, nah ini sudah ada juga nih pertanyaan yang akan saya langsung berikan kepada Ibu Fariza ya Ibu ya, Ibu Kadis kita. Nah bagaimana sih kalau untuk upaya Provinsi Riau dalam pelaksanaan program percepatan penurunan stunting ini? Nah kalau untuk di Provinsi Riau bagaimana? Bahwa masalah pencegahan dan penurunan stunting ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah Provinsi Riau maupun pemerintah kabupaten kota. Ini adalah salah satu upayanya harus meningkatkan sinergi dan kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, lembaga masyarakat, akademisi maupun dari dunia profesi dan juga dunia usaha dan juga dunia media massa. Jadi salah satu upayanya, ada beberapa upaya yang sudah dilakukan oleh provinsi adalah kita sudah mempunyai SK Tim Percepatan Penurunan Stunting yang dari provinsi, kabupaten sampai desa dan kelurahan. Jadi untuk Provinsi Riau 100% SK-nya sudah dibentuk pada bulan April 2022 kemarin. Dan juga kita sudah juga melakukan ada pembentukan tim Satgas yang dibentuk oleh BKKBN Pusat, ada namanya tim pendamping keluarga yang berada di desa, dan juga ada tim TA. Jadi kita juga ada yang namanya di desa itu dan di kelurahan ada tim pendamping keluarga untuk dalam upaya mendampingi keluarga-keluarga yang berisiko stunting. Terus kita juga melakukan kerjasama dengan pihak pihak Tanoto Foundation dan juga RAPP
dan juga Yayasan Cipta, mereka mendampingi kita dalam salah satu membuat strategi komunikasi dan pendampingan 8 aksi konvergensi dalam hal pencegahan dan penurunan stunting. Jadi kerjasama lintas sektor, sinergi kolaborasi itu adalah satu upaya untuk penurunan stunting. Dan kita juga melakukan koordinasi, rapat-rapat koordinasi dengan kabupaten kota dan tentunya dalam hal pendampingan kabupaten kota untuk penurunan dan pencegahan stunting. Oke, jadi banyak kerjasamanya juga ya Bu ya. Jadi nggak cuma dari pihak pemerintahnya saja, dan kita juga menggait pihak-pihak terkait yang tentunya untuk mengurangi deh yang namanya stunting ini ya Bu ya, kita cegah untuk perkembangan dari stunting itu sendiri. Dan pertanyaan yang baru muncul ini Bu, bagaimana TPPS Provinsi Riau mengkoordinasi target pencapaian program stunting di Provinsi Riau? Dan mengingat kegiatan dilaksanakan di kabupaten maupun kota. Ya, memang untuk lokus-lokus stunting dan juga intervensi yang dilakukan tentunya wilayah kabupaten kota dan desa. Jadi kita dalam hal melakukan pembinaan dan juga evaluasi, kita melakukan rapat koordinasi teknis itu dalam 1 tahun itu ada kita lakukan 2 kali untuk mengetahui apa kendala-kendala yang dihadapi 12 kabupaten kota, dan juga kita melakukan asistensi dalam hal pembuatan laporan-laporan yang nantinya akan kita sampaikan ke pusat. Jadi karena laporan ini dilakukan berjenjang dari kabupaten sampai ke provinsi dan selanjutnya akan kita kirim ke pusat. Jadi lakukan koordinasi, sinergi, kolaborasi, dan kita juga melakukan kemarin upaya-upaya pencegahan dan penurunan stunting terhadap melakukan update kasus stunting, gebiar update kasus stunting yang dilakukan di provinsi untuk dilaksanakan di 12 kabupaten kota. Kalau kita bahas untuk itu kan secara yang Wina serap ini teorinya gitu Bu. Yang benar-benar yang terakhir program apa sih Bu yang dilakukan gitu, misalnya kayak di Posyandu atau apa gitu. Jadi masyarakat nih yang mungkin di kabupaten kota, karena kita kan memang nih Riau banyak sekali yang nonton nih Bu. Nah, untuk merasakan apa sih yang dilakukannya itu dulu. Misalnya di Posyandu ada itu atau ada. Jadi kalau di daerah, di desa, di kabupaten tentu Posyandu itu kan berada di kelurahan desa. Jadi kita menghimbau agar ibu-ibu, dan tadi tentu kami bilang tadi ada namanya tim pendamping keluarga yang terdiri dari 3 unsur, ada bidan desa, ada dari tim PKK, tim penggerak PKK, dan juga ada dari PLKB. Jadi itu kita menghimbau agar mereka bisa nanti anak-anak yang berusia di bawah di 1 sampai berapa tahun itu dibawa ke Posyandu, dan juga kita juga ada himbauan untuk menghidupkan kembali Posyandu. Di situ juga nanti akan diberikan kepada ibu-ibu yang mempunyai bayi agar memberikan asupan gizi yang bagus. Tentunya tadi apa yang disampaikan oleh PEK, memberikan setelah bayi lahir memberikan ASI sampai berumur 6 bulan. Jadi galakan-galakan dan menggerakkan dan juga melakukan suatu kampanye. Kampanye secara masif itu melalui media massa, melalui secara persuasif, dan juga ini salah satu kita di Riau TV ini adalah salah satu caranya untuk bisa mengkampanyekan agar masyarakat bisa paham akan dan tahu gitu ya, akan stunting, bagaimana pencegahannya dan penurunan angka stunting. Oke, nah gitu pemirsa ya, mungkin pemirsa juga sama bertanya-tanya sama saya, bahasanya berat gitu kan Bu. Saya lebih minimalisir lagi, jadi itu sudah ada tindakan-tindakan, ajakan-ajakan nih untuk di daerah sendiri, salah satunya pendekatan dengan kampanye, dengan media massa, diinformasikan ke posyandu juga ya, yang sudah ada di daerah tersebut. Jadi didata lagi, jadi kita tahu nih gimana sih untuk kondisi dari masyarakat itu
sendiri. Begitu pemirsa. Jadi untuk pemirsa yang sedang menyaksikan, ini adalah salah satu caranya kita nih ya. Tentunya dari Kadis, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Riau. Ini adalah salah satu kita untuk mendekatkan nih. Jadi pemirsa yang mungkin cuma dengar aja nih ya Bu ya, stunting atau cuma baca-baca doang, kan banyak tuh iklannya sekarang. Ayo cegah stunting, bingung tadi. Nah, ini sudah kita bahas ya, tadi sudah dijelaskan juga oleh dokter kita, ada Dokter Eka, lalu juga disambung lagi oleh Ibu Fariza tentunya ya, yang sudah memberitahu kita gimana sih yang dilakukan oleh pemerintah itu sendiri. Terus juga ternyata tidak sendirian, ada pihak-pihak terkait juga yang tentunya mendukung, dan salah satunya kita adakan seperti ini adalah bentuk pendekatan kita kepada masyarakat ya Ibu ya, agar lebih paham lagi mengenai stunting. Oke, kita lanjut lagi. Saya mau berpindah sepertinya kepada Ibu yang satu ini. Ini sudah ada Ibu Dr. Anda Mardalena Wati Yulia MSI ya, dengan Ibu Lena, yakni Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Riau. Nah, tadi kita sudah membahas mengenai dari versi TPPS Provinsi Riau-nya. Nah, kita lanjut lagi nih pemirsa ya. Kita mau bahas bagaimana peran dan strategi BKKBN dalam penanggulangan stunting untuk mencapai target nih yang diberikan dalam penurunan stunting tahun 2024 ini Bu sebesar 14%. Ya. Baik, terima kasih. Tentu menyimak apa yang disampaikan oleh Pak Dr. Eka tadi. Kita tahu bersama ya, stunting itu menyebabkan tidak hanya pendek ukuran tubuh ya, si anak tubuh, tapi juga perkembangan otaknya, kognitifnya, tingkat kecerdasan. Nah, ini kan berbahaya kalau kita biarkan, karena kita tahu bersama kita ingin merebut Indonesia Emas 2045. Nah, untuk Indonesia Emas 2045 tentu kita harus butuh SDM yang berkualitas. Sementara di satu sisi tadi ketika anak kita stunting akan mengganggu kognitif atau perkembangan otaknya. Nah, untuk itu pemerintah ini tentu menganggap hal yang sangat serius ya, apalagi kita ditargetkan di 2024 itu di angka 14%. Sementara kita Riau sendiri berdasarkan hasil SSGI 2022 kita masih berada di angka 17%. Nah, ini tentu pemerintah menganggap hal yang harus kita tangani bersama, sehingga keluarlah ada regulasinya, adanya peraturan Presiden nomor 72 tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting, dan adanya peraturan Kepala BKKBN nomor 12 tahun 2021 tentang Ranpasti, Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting di Indonesia. Di sana sudah jelas siapa mengerjakan apa. Nah, di mana di dua regulasi itu salah satunya menunjuk Kepala BKKBN dalam hal ini sebagai koordinator ya, percepatan penurunan stunting. Untuk itu BKKBN menyimak dari peraturan Perpres 72 2021 tadi, ada 5 strategi yang dilakukan oleh BKKBN. Pertama adalah penyediaan data keluarga berisiko stunting. Nah, tentu keluarga yang berisiko yang harus kita tangani menjadi prioritas kita juga, supaya jangan terjadi penambahan. Kalau sudah terjadi kan ini sudah kita intervensi, tetapi kita harus meminimalisir supaya jangan terjadi, yaitu tadi penyediaan data keluarga berisiko stunting. Untuk itu para kader kita telah melakukan pendataan di keluarga di tahun 2021, kemudian kemarin di 2022 kita laksanakan pemutakhiran, dan kemarin di 2023 kita adakan verifikasi dan validasi data tersebut, sehingga kita sudah punya data by name by address. Dan alhamdulillah kami juga BKKBN Riau punya inovasi ya, di mana itu yang namanya si peti keris yang kebetulan saya tampakkan di belakang, yaitu bagaimana strategi pemantauan intervensi keluarga berisiko stunting, intervensinya. Nah, ini kita punya dia semacam dalam bentuk dashboard yang berupa dalam bentuk teknologi informasi, yang di dalamnya ada informasi kita dapatkan by name by address keluarga yang berisiko stunting, apa permasalahannya, apa intervensi yang sudah mereka dapat, apa yang belum. Nah, sehingga dengan adanya dashboard ini semua stakeholder mulai dari provinsi, kabupaten, kota, ketika tadi Bu Iza juga sebut perusahaan yang ingin membantu program-program percepatan penurunan stunting, kita sudah punya data terpilah by name by address. Nah, itu salah satu strategi lebih mudah
mudah mendapatkan karena kita tinggal klik, oh di desa itu siapa sih keluarga berisiko stunting, tinggal klik ya. Nah itu kita dapatkan. Nah tentu mendapatkannya tentu dengan SOP-nya ya, ada aturan-aturan mesti karena data by name by address kan data pribadi gitu kan. Nah kedua apa strategi yang dilakukan yaitu tadi pendampingan pasangan usia subur ya, karena kita tahu nanti pasangan usia subur mereka nanti akan melahirkan. Nah itu tadi kan perlu pendampingan. Kemudian yang ketiga itu kita ada kan pendampingan calon pengantin karena ini juga pemirsanya ada remaja ya. Nah kita juga stunting tidak hanya bercerita pencegahan ya, tapi kita harus bergerak dari hulunya. Nah siapa yang bergerak dari hulu yaitu tadi para remaja calon pengantin. Nah kita juga punya program, adanya namanya programnya ada kita harapkan calon pengantin itu minimal 3 bulan ya sebelum mereka menikah mereka melakukan screening atau pemeriksaan dulu. Yang diukurnya adalah seperti tinggi badan, berat badan, lingkar lengan atasnya atau kemudian HB-nya. Nah ini kita punya aplikasi tool lagi namanya LCMIL, elektronik siap nikah siap hamil. Nah 4 variabel tadi kita masukkan. Nah ini akan ketahuan calon pengantinnya berisiko atau enggak kan gitu. Contoh ketika lingkar lengannya kurang dari 23,5 ya dok ya. Nah ini kan berisiko ini kalau hamil. Nah berisiko apa? Mungkinan nanti bisa melahirkan anaknya stunting. Nah tentu mereka nanti kita ini dulu, kita dampingi dulu, tunda dulu kehamilannya ya dok ya. Atau HB-nya mungkin rendah ya dok ya. Nah kita beri dulu pendampingan. Siapa yang pendamping itu tadi yang disampaikan Bu Iza. Tidak boleh, mereka tetap menikah tapi didampingi. Siapa yang mendampingi itu tadi ada tim pendamping keluarga. Nah kita BKKBN kebetulan sudah membentuk sebanyak 10.674 tim pendamping keluarga yang tersebar di seluruh desa, di seluruh kelurahan, kepenghuluan yang ada di Provinsi Riau ini. Mereka juga sudah kita bekali pengetahuan-pengetahuan terkait dengan program stunting. Nah ini juga merupakan dan juga kita punya petugas lapangan keluarga berencana selaku tim teknis yang mendampingi TPK, dan kita juga punya Satgas ya, Satgas Percepatan Penurunan Stunting. Nah selanjutnya kita apalagi ada pendampingan atau surveillance, pendampingan yang terus menerus kepada keluarga berisiko stunting tadi. Kita tahu bersama keluarga berisiko stunting itu kan ada indikatornya ya, kita kan nggak bisa itu keluarga berisiko stunting apa, ada variabel-variabelnya yaitu tentang sumber air minumnya, sumber jambannya, kemudian apakah jarak ibu ini yang 4T yang kita kenal, tidak terlalu dekat, tidak terlalu banyak, tidak terlalu muda, dan tidak terlalu tua melahirkan. Ini kan beresiko ya dok ya, nanti ketika mereka melahirkan banyak hal gitu kan. Nah kemudian juga dia tidak memakai salah satu alat kontrasepsi modern. Nah ini bisa dikategorikan. Nah itu tadi yang keluarga itu mulai dari ibu hamil, kemudian ibu punya baduta dan balita. Karena tadi ibu hamil dan yang punya baduta ini kan yang 1000 hari pertama kehidupan. Nah ini yang harus kita lakukan intervensi. Untuk itulah BKKBN juga melalui kegiatan-kegiatan di kelompok kegiatan kita punya BKB, kan tadi disebut Bu Iza ada posyandu. Nah kita integrasi posyandu, PAUD, BKB, Bina Keluarga Balita kita adakan di sana. Kemudian kita memberikan sosialisasi bagaimana ibu di hari 1000 hari pertama kehidupan apa sih yang harus mereka lakukan. Nah kita melakukan KIE, baik itu KIE langsung pertemuan, lewat media, dan juga kita menggunakan ini media tradisional, kita memberikan KIE gitu kan, karena masyarakat ketika kita gunakan media tradisional kan lebih cepat nyampenya. Nah kalau remaja kita siapkan seperti tadi kan kita juga pencegahan ya. Nah remaja apa sih yang diganti, misalnya lewat TikTok, nah kita pesannya di sana, ikutin zaman ya, gitu, biar dapet pesannya tadi ya. Karena mereka punya peranan penting ya. Bener, ketika yang calon pengantin atau remaja. Maka kita BKKBN juga punya program, ada genrenya kan, generasi berencananya. Karena juga remaja merupakan salah satu sasaran kita dengan jumlahnya yang cukup banyak pada saat ini kan. Apalagi remaja kita kan di era yang namanya milenial. Nah tentu butuh pendekatan yang spesifik, termasuk juga dalam upaya percepatan penurunan stunting ini kita libatkan para remaja kita kan, dari remaja, oleh remaja, dan untuk remaja. Mereka yang langsung berbagi dengan remaja. Berarti kita ada libatkan remaja. Kita punya remaja, kita punya
punya duta remaja Oh, dan gitu. alhamdulillah kemarin kita baru saja selesai penilaian sampai tingkat pusat. Kita Provinsi Riau yang putranya malah juara 1 Indonesia. Itu selamat. iya, ada Keren Ananda lah. Hagil namanya. Itu berasal dari Kota Dumai. Ya. Kemudian kita berproses di tingkat provinsi, dia terpilih di tingkat provinsi. Kemarin di nasional di Semarang kebetulan pemilihannya alhamdulillah juara 1. Kalau yang tahun lalu yang putri yang kita juara 1. Oh, iya. Iya. Nah, inilah mereka akan dijadikan agen-agen atau sebagai apa namanya akan berbagi kepada teman-teman sebayanya. gitu ya. Iya, karena program kita itu dari remaja, oleh remaja dan untuk remaja. Iya, gitu kan. Dan terakhir strategi kita juga adanya AKS audit kasus stunting. Kita melibatkan pakar. Contoh Dokter Eka kita juga libatkan. Auditnya apa? Kenapa sih atau faktor risiko akan terjadi? Nah, ini kita juga lakukan BKKBN dan kita juga melalui OPD KB di kabupaten kota kita juga ada namanya ada alokasi dana BOKB, salah satunya itu tadi untuk pelaksanaan AKS. Karena ketika kita lakukan audit kasus stunting kita akan segera mengetahui ya Dok ya, nih apa sih resikonya kalau kita nggak cepat intervensi nih ketika ada yang tadi yang berisiko atau yang sudah terjadi stunting. Berarti kerjasama dengan rumah sakit juga Iya, ya, Bu, kita ya? punya tim pakar, ada dokter anak, Pak Eka ini selalu kita ajak bersama iya. ya. Ada dokter objinnya, ada kemudian psikolognya, kemudian juga ahli gizinya. Nah, kita libatkan semua. Karena itu tadi berbicara stunting kan nggak bisa satu. Benar. Iya, harus ada sinergi dan kolaborasi semua pihak, pemerintah, swasta dan juga perusahaan-perusahaan termasuk media ya Bu ya. Benar. Dalam rangka berbagi ini. Stunting Iya. itu juga bermacam-macam unsur. Iya, yang disampaikan tadi kan kita punya tim percepatan penurunan stunting di tingkat provinsi, semua OPD terkait dan semua organisasi profesi ada di dalam tersebut. Baiklah, wah banyak sekali ilmunya ternyata ya pemirsa ya. Pindah kayak langsung yang terperangah mendengarin ibu-ibu dan bapak dengan dokter yang ada di sini ya. Dan nanti kita akan lanjutkan lagi nih untuk para The Clippers yang ingin menambah lagi ilmu pengetahuannya biar lebih tahu lagi, dan tentunya kita pengen dong generasi kita jangan ada deh yang namanya stunting ya. Kayak, saya langsung pengen ngukur lengan. Pengen tahu semuanya. Nanti kayaknya saat break ini saya pengen nanya-nanya nih. Aku nggak tahan ini ya Bu ya. Oke, untuk para pemirsa, untuk para The Clippers nanti kita akan lanjutkan lagi. Masih banyak nih yang akan kita tanyakan dan tentunya akan kita bahas lagi nih untuk peranan-peranan daripada ibu-ibu maupun dokter yang telah datang di sini. Jadi untuk para pemirsa, untuk para The Clippers jangan kemana-mana, nanti kita akan lanjutkan lagi. Sekali lagi pada kali ini kita akan ngebahas ya, yakni tema yang dari tadi nih kita perbincangkan di sini, yakni mengenai program percepatan penurunan stunting Provinsi Riau. Dan tentunya jangan kemana-mana ya. Kita break lagu dulu. Nanti kita akan lanjutkan lagi. Tentunya masih di sini di The Clip, kompilasi lagu Indonesia Populer. The Clippers, kembali lagi tentunya kita masih di The Clip, kompilasi lagu Indonesia Populer, dan kali ini yang spesial karena kita membahas mengenai, sekali lagi saya ingatkan, yakni obrolan ini mengenai program percepatan penurunan stunting Provinsi Riau. Nah, jadi untuk para The Clippers yang ingin bertanya nih ya mengenai tema kita, program percepatan penurunan stunting Provinsi Riau, silakan langsung telepon aja nanti ke line interaktif kita di 0811 708 9191. Kembali lagi saya ulangi di 0811 708 9191. Bebas siapapun yang ingin bertanya, baik itu dari remaja, orang dewasa, ibu, bapak, kakek, nenek nih ya, yang biasa di The Clip. Nih Pak Osman, boleh telepon aja langsung ke sini ya, sesuai dengan tema kita. Nah, lanjut saja. Kita akan melanjutkan lagi untuk dialog kita kali ini yang ada di The Clip ini ya. Kita langsung aja ya Bu ya. Tadi kita udah membahas yakni bagaimana peran dan strategi BKKBN dalam penanggulangan stunting untuk mencapai target yang diberikan ya dalam penurunan stunting tahun 2024 sebesar 14%. Tadi sudah luar biasa penjabarannya, bahkan kita sudah menggait dari remaja ya Ibu ya, agar kita mencegah si stunting ini sendiri. Dan lanjut lagi. Nah, kembali lagi ke Ibu Lena ya.
Ibu Lena, Ibu gimana sih, bagaimana upaya dari BKKBN sendiri mendampingi keluarga berisiko stunting di Provinsi Riau agar tidak terkena stunting? Iya, itu tadi kita kan pilah keluarga berisiko stunting itu kan sudah kita ambil fokusnya itu tadi calon pengantin, kemudian ibu hamil dan ibu punya baduta. Kan karena kalau itu kita fase itu kita jaga ya dok ya, alhamdulillah itu tadi supaya jangan terjadi penambahan gitu kan, makanya kita bercegah. Nah untuk yang calon pengantin itu salah satunya tadi kita bekerja sama dengan Kemenak kan KUA gitu kan untuk melakukan screening, makanya kita himbau para remaja atau calon pengantin melakukan pemeriksaan gitu, minimal kita harapkan ya 90 hari atau 3 bulan. 3 bulan. Nah ini kita juga masih melakukan himbauan terutama melalui wadahnya karena kita juga punya program gendre ya. Dalam program gendre ini adalah pendewasaan usia perkawinan karena juga ternyata anak yang stunting juga banyak dilahirkan oleh ibu muda atau pasangan muda. Nah kita melalui programnya Gendre ini bagaimana sih pendewasaan usia perkawinan kita berikan KIE dan juga kepada remaja putri ya, terutama itu tadi kan kita tahu remaja putri ini ketika dia menstruasi itu kan mengeluarkan darah cukup banyak ini kan. Nah kalau kita biarkan nanti kan ketika dia mau menikah atau hamil nanti kan dia terjadi ada ibunya nanti ibu hamil kekurangan energi kronis juga. Nah itu kita juga melakukan sosialisasi di 1000 hari pertama kehidupan melalui kelompok bina keluarga balita, dan nanti kita harapkan juga di posyandu bisa terintegrasi karena kita tahunya nanti seperti sampaikan dokter tadi kan kita mengukur, menimbang. Nah kita kan nggak bisa dengan alat yang sembarangan ya dok ya, kita punya alat namanya antropometri. Nah ini bisa kita dapatkan di posyandu, kita laksanakan di posyandu. Nah kemudian kita juga punya program-programnya, adanya ini di pemberdayaan ekonomi juga. Karena kan juga ketika di pemberdayaan ekonomi itu kita juga bagaimana keluarga itu kuat ekonominya dengan harapan kan agar tadi memenuhi gizi juga. Dan kita punya program di kampung keluarga berkualitas. Ada program namanya Dahsyat, Dapur Sehat Atasi Stunting. Nah, di mana di sana kader-kader kita beri bekal bagaimana sih mengolah panganan lokal. Karena ternyata kan untuk yang stunting ini kekurangan gizi yang kronik tadi, ternyata gizinya itu kan protein hewani. Nah, protein hewani yang paling berpengaruh untuk anak. Dan kita tahu bersama protein hewani itu bisa kita dapatkan dari ikan. Nah, kita Riau kan punya banyak ikan nih. Nah, contoh kan ikan patin, ikan lele. Nah, ini kita berikan pembekalan kepada kader kita, yaitu tadi dengan program Dahsyat. Bagaimana mengolah panganan lokal yang bisa diberikan kepada anak-anak tadi, bisa keluarga yang berisiko stunting tadi ketika permasalahannya misalnya masalah gizi. Nah, keluarga berisiko stunting kan tidak hanya di gizi ya, juga mungkin karena lingkungan, faktor sanitasi. Nah, ini tentu kita BKKBN berdasarkan data yang sudah kita buat di dashboard si petikeris tadi, tentu kita fasilitasi nanti misalnya dengan Kementerian PU. Karena kan kita nggak bisa bergerak sendiri. Kalau dia masalah kesehatan, mungkin kita dengan Dinas Kesehatan melalui dokter anak, masalah gizi, nah kita kerjasama. Nah, masalahnya di mana lagi? Nah, inilah kita fasilitasi. Dan juga kita punya program, karena kita punya program namanya Bapak atau Bunda Asuh Anak Stunting. Nah, ini juga kita harapkan para bapak atau bunda asuh anak stunting ini bisa memberikan, karena mungkin kekurangan gizinya, mohon maaf karena faktor ekonomi. Nah, ini kita berikan bantuan makanan bergizi kepada keluarga yang berisiko stunting tadi. Artinya apa? Semua kita fasilitasi untuk keluarga-keluarga yang berisiko stunting, apa sih intervensi yang dibutuhkannya mereka. Makanya di dalam dashboard si Vetikeris ini akan kelihatan, oh ini masalahnya di apa? Apakah masalah lingkungan, apakah masalah gizi, nah intervensinya siapa harusnya ini. Nah, di sanalah bisa kita lihat di dashboard si Vetikeris tadi. Jadi sehingga kita harapkan keterpaduan intervensi ini akan bisa kita lihat dan kita bisa memantau mana keluarga yang sudah dapat intervensi, mana yang belum. Akan kelihatan nanti di dashboard. Sudah ada datanya. Sudah ada datanya. Oke, Ibu tadi ada membahas mengenai mungkin masyarakat juga bingung nih, programnya kan banyak iya, ya. Benar. Contohnya aja nih untuk Dahsyat sendiri nih yang tadi yang Dahsyat. Dapur Sehat Atasi Stunting. Nah, itu bisa dirasakan masyarakat itu di saat kapan? Iya, kan mereka makanya kita ajak, kita kan punya namanya Kampung Keluarga Berkualitas. Nah, ini kan sesuai dengan apa, di setiap desa atau kelurahan ada punya kampung keluarga berkualitas. Seperti contoh Pekanbaru di Kelurahan Air Dingin ya, itu punya kampung keluarga berkualitasnya, kenal dengan kampung KB-nya, malah itu di secara nasional udah peringkat kedua.
Nah, itu nasional. Nah, ini diadakan kegiatan-kegiatan pemberdayaan. Contoh mereka dalam stunting ini dia menggalang dana itu swadaya. Swadayanya ada milih telur 2 butir, uang 2.000 atau beras 2 jumputan. Nah, nanti ada kader kelompok KB tersebut mengumpulkan, kemudian mereka olah panganan itu. Dia juga ada ikan, berternak lele gitu kan. Kemudian nanti dipanen, mereka olah oleh kader tersebut, kemudian diberikan kepada keluarga yang anaknya berisiko stunting atau yang sudah stunting. Nah, ini dilakukan. Nah, ini salah satu kegiatan nyata swadaya masyarakat. Nah, ini kita fasilitasi. Kayak kemarin kita bantu, contohnya pengolahan hidroponik. Nah, kita berikan alat, kemudian juga kita latih, tidak hanya sekedar alat, tapi bagaimana sih membibitkan tersebut. Nggak cuma kita kasih tetapi kita latih sehingga mereka juga bisa nantinya bibit-bibitnya itu mereka nggak beli lagi. Nah, ini juga kita lakukan. Nah, ini juga merupakan salah satu kegiatan aksi nyata kita di Kampung KB, atau saya malahnya Kampung KB takutnya seolah-olah milik BKKBN ya, karena Kampung KB ini kan kampung keluarga berkualitas. Karena ada impresnya itu 13 kementerian sebetulnya bertanggung jawab. Dan kita alhamdulillah yang di air dingin ini kemarin sudah nomor 2 se-Indonesia. Dan kemarin juga Kota Dumai itu juga dapat peringkat juga, karena setiap peringatan Hari Keluarga Nasional itu dilaksanakan penilaian. Nah, ini salah satu kegiatan nyata yang di Kampung KB tersebut. Itulah pemirsa ya. Jadi dari tadi tuh Wina jadi bingung, ini apa ini program-program ternyata tuh ada kegiatan nyatanya yang mungkin kita nih belum, mungkin banyak yang awam seperti saya ya, ibu bapak ya, terutama kami generasi yang ini ya, jadi kurang peka dan lain-lain. Ternyata tuh sudah ada di sekitar kita, dan bahkan di Kelurahan Air Dingin, berarti di Pekanbaru, Simpang 3. Iya, Simpang 3. Wah, waterpool kalau kita bilang. Malah sekarang sudah tempat kapasiti untuk studi tiru dari provinsi-provinsi lain juga datang ke sana, karena sudah terpadu kegiatannya, mulai dari kelompok BKB-nya, ada bina remajanya ada di sana, lansianya ada di sana, pemberdayaan ekonominya ada di sana, dan malah yang menariknya dia punya program namanya Ayah Hebat. Nah, selama ini kan kita tahu kader bina keluarga balita itu kan hanya ibu-ibu. Nah, di sana juga Bapak mempunyai sangat peduli. Jadi mereka punya namanya BKB Ayah Hebat, di mana kader-kadernya itu adalah para ayah-ayah tersebut. Nah, ini luar biasa kalau menurut kami gitu kan. Yang selama ini hanya ibu-ibu yang jadi kader gitu kan. Nah, ini bapak-bapak mereka peduli. Nah, ini suatu hal yang prestasi yang sangat membanggakan gitu kan. Mungkin Bu, ini untuk kita kan ternyata ada di Kelurahan Air Dingin, saya juga baru tahu. Mungkin untuk pemirsa nih yang ada di rumah Bu, biar lebih ini lagi, apa ada TikTok dan lain halnya biar kita bisa searching. Kita gitu, searching, jadi kita tahu juga apa. Jadi boleh. Kita yang penasaran jadinya tahu, oh ternyata ada. Kita ternyata seperti itu. Betul. Jadi kita di BKKBN itu baik dari medsos kita punya semua, Instagram, TikTok kita, BKKBN, dan ada juga genre Riau. Kita punya yang para remaja bisa ngeliat TikToknya di sana, bukanya di Instagram genre Riau. Genre Riau, tinggal di search saja ya. Gitu kan bisa lihat gitu apa aktivitas, dan juga kita genre ini tidak hanya di Riau ya. Kita lihat di kabupaten kota juga, seperti saya lihat di Bengkalis itu sangat aktif sekali genrenya saya lihat. Kemarin dalam rangka Hari AIDS ya, mereka mengadakan pesan-pesan momentum misalnya melalui nyanyian gitu kan. Mereka menyampaikan pesan-pesan kepada remaja. Itu luar biasa menurut kami. Jadi dari remaja ya. Iya, dari remaja. Jadi udah lebih peduli lagi. Jadi biar nggak nyesel nantinya gitu ya. Kalau yang peduli stunting ini malah seperti contoh juga di Kelurahan Air Putih. Itu punya komunitas namanya remajanya. Maka remajanya itu yang dari ke rumah melakukan KIE. Dia mengampilkan KIE dengan piringku. Jadi dia menyampaikan pesan piringku, remaja sendiri yang turun ke rumah, dan mereka juga membuat celengan, dan mereka kumpul para remaja, dia pergi ke rumah, dan nanti dikumpul, itu tadi diberikan kepada keluarga yang anaknya stunting atau yang berisiko stunting tadi ya. Ternyata rasa peduli luar biasa ya. Iya, itu ada di Kelurahan Air Putih, itu juga di Pekanbaru gitu ya. Ada remaja pesta namanya. Remaja peduli stunting ya. Remaja pesta. Wah, pokoknya nih pemirsa nih, para The Clippers nih, anak-anak muda yang sedang nonton, jangan lupa di-follow dulu genre Riau, genre Riau. Genre ya, jangan genre ya. Generasi berencana. Nah, generasi berencana. Oke ya.
Genre Riau. Jadi silakan untuk pemirsa nih, untuk para generasi saya yang ternyata juga terperangah, wah banyak sekali ternyata ya yang sudah dilakukan. Kita yang belum tahu boleh dikepoin sekali lagi untuk sosial medianya Genre Riau. Di search aja untuk Instagramnya, nanti bisa dilihat juga ya Bu ya, untuk Iya, TikTok dan lain boleh. halnya tuh di situ. Bio kan ada di bio tuh biasanya Iya. untuk pemirsa. Jadi tinggal dikepokan aja di situ ya. Oke, Ibu, untuk yang terakhir nih ya, sebelum kita mengakhiri, boleh closing statementnya, boleh dari dokter kita untuk para pemirsa, silahkan. Oh ya, baik, untuk The Clippers sekalian, Benar, The Clippers. siapapun segmen umurnya, usianya, mari kita mempersiapkan generasi Indonesia berikutnya, terutama disampaikan tadi oleh Ibu Kaper, generasi emas 2045 dengan cara aware terhadap anak atau saudara atau tetangga kita yang masih di bawah 5 tahun. Aware dengan cara mempersiapkan diri mulai dari remaja mempersiapkan diri untuk menjadi orang tua, untuk mempersiapkan diri dalam masa kehamilan, kemudian sampai melahirkan. Ketika setelah melahirkan, kita juga peduli terhadap kondisi anak-anak kita, rutin melakukan pemantauan perkembangan dan pertumbuhan ke posyandu ataupun ke fasilitas kesehatan lainnya, yang dengan demikian kita bisa mendeteksi secara dini kalau ada gangguan, segera bisa diintervensi. Jadi dengan demikian, dengan kita rutin melakukan pemantauan, pemeriksaan, posyandu rasanya mudah kita raih ya, kita capai dimanapun dan tidak berbiaya di situ. Jadi sangat mudah melakukan pemantauan itu, gunanya untuk mendeteksi apakah anak kita, saudara kita, tetangga kita, The Clippers yang masih remaja mungkin punya ponakan, mungkin punya tetangga, teman dan sebagainya, Atau yang adiknya, calon adiknya, ibunya calon lagi adiknya, hamil jadi gitu ya. semua kita libatkan, jangan sampai generasi penerus kita ini nanti loss sehingga menghasilkan generasi yang stunting dan lagi gitu ya. pertumbuhannya tidak optimal. Oke, terima kasih Dokter Eka. Silakan yang berikutnya, Ibu Kadis kita boleh. The Clippers yang berada dimanapun dan yang sedang menyaksikan dan mendengar acara kita di Riau TV. Jadi mari bersama kita cegah stunting, karena kalau kita bersama, stunting akan bisa menurun drastis. Jadi mari kita melakukan sinergi, kolaborasi, baik itu dari remaja, ya, dari para orang tua, para akademisi, dan juga para media massa, dan juga dunia usaha. Mari kita melakukan bersama-sama untuk pencegahan dan penurunan stunting agar Provinsi Riau terlindungi dan bisa mencapai penurunan target 14% di tahun 2014. Ayo bersama-sama 2024. Ayo bersama-sama kita cegah stunting melalui kolaborasi dan sinergi. Terima kasih Ibu Fariza. Berikutnya silakan Ibu Lena. Nah, silakan closing statementnya ya. Baik, pemirsa Clipper dimanapun berada pada sore yang berbahagia ini, tentu dengan adanya strategi pemantauan intervensi keluarga berisiko stunting yang terintegrasi melalui dashboard Sipotikeris, tentu kami mengajak semua stakeholder baik di provinsi, kabupaten, kota, dan juga perusahaan-perusahaan kita, mitra kerja kami ya, dapat memanfaatkan dashboard ini sehingga kita harapkan intervensi keluarga berisiko stunting kita akan lebih tepat sasaran dan tepat waktu, sehingga apa yang kita harapkan angka 14% di tahun 2024 insya Allah akan bisa kita gapai, karena cegah stunting itu penting. Terima kasih Ibu Lena. Nah, itu dia tadi ya pemirsa ya, untuk closing statement dari masing-masing narasumber kita, dan juga Wina sekali lagi juga mengingatkan kembali ya, kita rangkumkan bahwa nih untuk pemirsa yang mungkin selama ini beranggapan bahwa 1000 hari pertama kehidupan itu hanya di saat setelah lahiran dan itu salah besar, namun kita sudah mulai mencegahnya dengan cara kita tahu dulu dari sejak remaja apa sih stunting itu dan dampaknya itu bagaimana. Semoga apa yang disampaikan oleh
para narasumber kita pada kali ini dapat diterima ya dengan baik oleh pemirsa yang sudah menyaksikan dari tadi. Terima kasih sekali lagi, saya mengucapkan terima kasih untuk Ibu Lena, terima kasih, lalu Ibu Fariza juga terima kasih banyak, dan juga dokter kita ya, Dokter Eka yang sudah meluangkan waktu. Wah, ini luar biasa ya untuk para narasumber kita kali ini. Tepuk tangan dulu. Tentunya di tengah kesibukan akhirnya datang dan memberitahu kita nih untuk apa sih sebenarnya si stunting ini, dan tentunya dengan tema kita tadi yakni program percepatan penurunan stunting Provinsi Riau. Dan semoga apa yang kita harapkan, yang kita targetkan yakni nanti nih di tahun 2024 dapat penurunan stunting sebesar 14%. Amin, amin ya robbal alamin. Terima kasih sekali lagi, dan tentunya saya juga mengucapkan terima kasih banyak untuk para The Clippers yang hari ini mungkin berbeda ya. Wow, ini mana nih list lagunya? Kita tahan dulu, kita ganti dengan informasi yang bermanfaat tentunya. Terima kasih sekali lagi, saya beserta seluruh narasumber yang hari ini hadir harus pamit, dan juga seluruh kru yang bertugas juga harus pamit. Dan akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.